dan teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait pandangan saya terhadap isu-isu seperti aborsi, eutanasia, dan hukuman mati. Menurut saya seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai moral, budaya, agama, dan pandangan hukum. Setiap isu ini memiliki dimensi etika, sosial, dan hukuman yang sangat kompleks. Berikut adalah uraian tentang pandangan saya terhadap masing-masing isu atau ketiga isu-isu tersebut. Yang pertama, aborsi. Aborsi adalah tindakan pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup secara mandiri di luar rahim. Pandangan saya terhadap aborsi sangat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor. Yang pertama adalah pandangan pendukung hak pilihan. Pandangan ini yang mendukung hak untuk melakukan aborsi seringkali berpendapat bahwa seorang perempuan harus memiliki kebebasan untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya, termasuk keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri kehamilan. Mereka melihat aborsi sebagai hak reproduksi yang fundamental dan pentingnya memberikan akses ke layanan kesehatan yang aman. Kelompok ini umumnya berfokus pada kesejahteraan fisik dan psikologis perempuan, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesehatan, kesejahteraan sosial, dan keuangan. Yang kedua adalah pandangan pendukung kehidupan. Di sisi lain, individu yang menentang aborsi atau yang dikenal dengan pendukung pro-life percaya bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan dan karenanya janin memiliki hak untuk hidup yang tidak boleh diganggu-gugat. Mereka menilai aborsi sebagai pembunuhan terhadap kehidupan yang belum lahir dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak bermoral atau tidak etis. Yang ketiga adalah pandangan agama. Banyak pandangan tentang aborsi dipengaruhi oleh keyakinan agama. Misalnya, dalam agama Katolik, aborsi dianggap sebagai dosa berat karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Tuhan yang memberi kehidupan. Namun, pandangan agama berbeda-beda. Ada agama atau kelompok keagamaan yang memberikan pengecualian tertentu, seperti ketika kehamilan membahayakan kesehatan. Menurut saya, pandangan ini mungkin mendukung aborsi karena alasan kesehatan, baik itu melindungi nyawa ibu atau untuk menghindari kelahiran yang mungkin membawa dampak negatif bagi kesehatan fisik atau mental sang ibu. Yang kedua, pandangan saya terkasus eutanasia. Eutanasia adalah tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit parah atau sakit yang tidak bisa disembuhkan, dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan. Terdapat dua jenis eutanasia. Yang pertama itu eutanasia aktif atau tindakan langsung untuk mengakhiri hidup seseorang. Dan yang kedua itu eutanasia pasif atau menanggungkan pengobatan yang dapat memperpanjang hidup. Pandangan yang mendukung eutanasia, mereka yang mendukung eutanasia biasanya berargumen bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengendalikan hidup dan kematiannya sendiri, termasuk dalam memilih untuk mengakhiri hidupnya, jika kualitas hidup yang dimiliki sudah tidak lagi layak atau penuh penderitaan. Eutanasia dianggap sebagai bentuk belas kasih yang membantu mengurangi penderitaan yang tak tertahankan bagi mereka yang menghadapi penyakit terminal. Selain itu, ada juga yang menilai bahwa seorang yang berada dalam kondisi tanpa harapan atau dalam penderitaan parah seharusnya diberikan pilihan untuk mati dengan martabat. Pandangan yang menentang eutanasia. Di sisi lain, banyak orang yang menentang eutanasia dengan alasan moral dan agama. Mereka berpendapat bahwa hidup adalah anugerah yang tidak seharusnya diakhiri secara sengaja oleh manusia. Banyak juga yang khawatir bahwa legalisasi eutanasia bisa disalahgunakan atau dipaksa pada orang yang rentan seperti orang yang tertekan secara psikologis atau orang yang lebih tua yang merasa bahwa mereka sudah menjadi beban bagi orang lain. Dalam pandangan agama, kehidupan dianggap sebagai milik Tuhan dan hanya Tuhan yang berhak menentukan kapan kehidupan seorang berakhir. Yang ketiga, pandangan saya terkait kasus hukuman mati.
Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kejahatan yang sangat berat, yang mengakibatkan hukuman berupa eksekusi mati. Pandangan saya terhadap hukuman mati sangat dipengaruhi oleh pertimbangan moral, hak asasi manusia, dan kebijakan hukum. Pandangan yang mendukung hukuman mati, mereka yang mendukung hukuman mati seringkali berargumen bahwa hukuman ini memiliki efek jera yang kuat bagi para pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan atau terorisme. Mereka juga berpendapat bahwa bagi kejahatan yang sangat mengerikan, hukuman mati adalah satu-satunya cara untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Pendukung hukuman mati seringkali berfokus pada tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta untuk memberi contoh bagi para pelaku kejahatan lainnya. Pandangan yang menentang hukuman mati, sebaliknya mereka yang menentang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati adalah bentuk pembalasan yang tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak untuk hidup. Mereka menekankan bahwa sistem peradilan dapat salah dan ada kemungkinan bahwa seorang yang dihukum mati bisa saja tidak bersalah. Selain itu, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hukuman mati tidak terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan. Di banyak negara, hukuman mati telah dihapuskan karena dianggap tidak memanusiawi atau tidak sesuai dengan kemajuan peradaban. Yang berikut melalui pandangan agama. Dalam agama-agama tertentu, hukuman mati diterima dalam konteks hukuman Tuhan. Namun, banyak agama juga mengajarkan belas kasih dan pengampunan yang dapat mempengaruhi pandangan terhadap pelaksanaan hukuman mati. Jadi, kesimpulan dari pandangan saya terhadap aborsi, euthanasia, dan hukuman mati beragam dan kompleks, seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi, sosial, dan budaya. Setiap pandangan ini mencerminkan nilai-nilai fundamental mengenai kehidupan, kebebasan individu, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diskusi tentang ketiga isu ini seringkali melibatkan pertimbangan etika hukum dan agama yang mendalam.